Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini memahami reading comprehension. Ada 3 tahapan mengerjakan reading comprehension. Yang pertama, memahami strategi umum mengerjakan soal reading. Yang kedua, memahami strategi khusus mengerjakan soal reading. Yang ketiga, memahami 4 hal penting dalam reading comprehension. Yang pertama, memahami strategi umum mengerjakan soal reading. Nomor 1, familiarlah dengan petunjuk soal. Petunjuk di soal TOEFL umumnya sama, maka tidak perlu untuk menghabiskan waktu membacanya. Yang kedua, jangan terlalu lama membaca bacaan, karena sangat mungkin untuk menjawab pertanyaan dengan benar, peserta tanpa perlu membaca bacaan terlalu mendetail. Umumnya peserta pada tiap bacaan bisa mencari ide utama dulu selama 1 atau 2 menit, kemudian mulai ke pertanyaan. Atau peserta bisa membaca dulu pertanyaan, kemudian mencari jawabannya dalam bacaan. Yang ketiga, jangan khawatir dengan topik yang Anda tidak merasa umum dengannya, karena semua informasi yang dibutuhkan dalam pertanyaan akan ada dalam bacaan. Yang keempat, jangan pernah meninggalkan jawaban kosong pada tiap soal. Pilihlah salah satu pilihan meskipun Anda kurang yakin dengannya, karena tidak akan ada pengurangan nilai meskipun jawabannya salah. Sekarang kita masuk yang kedua, memahami strategi khusus mengerjakan soal reading. Nomor 1, baca dengan cepat tanpa harus teliti keseluruhan dan dapatkan ide pokok dan petunjuk-petunjuk informasi penting pada bacaan itu. Kedua, lihat pada pertanyaan untuk menentukan jenis pertanyaan nomor berapa yang harus Anda jawab. Ketahuilah setiap jenis pertanyaan, umumnya jawabannya pada pilihan jawaban ditulis dengan kalimat yang berbeda. Ketiga, ketahuilah umumnya jenis pertanyaan akan mengarah pada tempat yang pas untuk mencari jawaban pertanyaan tersebut. Contoh, pertanyaan tentang ide utama, biasanya lihat pada baris awal tiap paragraf. Kemudian pertanyaan yang berisi jawaban langsung atau tidak langsung, carilah kata yang menjadi kunci dan baca dengan cepat bacaan untuk menemukan kata kunci itu. Kemudian untuk pertanyaan vocabulary, ikuti petunjuk nomor barisan yang disebutkan. Biasanya di baris ke-5, baris ke-10, baris ke-15, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, pilih satu jawaban yang paling tepat pada pilihan jawaban. Sekarang kita masuk di langkah ketiga, yaitu mengetahui 4 hal yang penting dalam reading comprehension. Yang pertama, memahami variasi tema bacaan. Yang kedua, memahami 12 model umum pertanyaan. Yang ketiga, memahami contoh pertanyaan. Yang keempat, memahami isi bacaan dengan mengenali fungsi tanda baca. Pertama, memahami variasi tema bacaan. Ketahuilah ada sekitar 5 tema bacaan yang biasanya dikeluarkan dalam TOEFL. Yang pertama, Science dan Teknologi, sekitar 40%. Kedua, Sejarah, biasanya Amerika, Kanada. Juga termasuk di dalamnya pemerintahan, geografi, serta budaya, 20%. Kemudian seni 15%, kemudian social science 10%, yang terakhir biografi 15%. Hal penting yang kedua, memahami 12 model umum pertanyaan. Yang pertama akan berisi vocabulary, yang kedua ide pokok, ketiga organization of ideas atau hubungan antar paragraf, keempat tempat kejadian perkara, kelima, pernyataan ulang, keenam, pengecualian, ketujuh, pronoun reference atau kata ganti yang tepat, kedelapan, penarikan kesimpulan, kesembilan, sambungan paragraf, kesepuluh, tone, purpose, dan course atau alur bacaan. Yang pertama soal berisi vocabulary. Contoh pertanyaan, what is, atau what is the meaning of,
atau which of the following is closest in the meaning to. Kemudian strategi menjawab. Yang pertama, identifikasi makna berdasarkan verb. Contoh, a salmon is a fish. Maka jika ada pertanyaan semisal what is a salmon? Maka jawabannya adalah fish. Berikutnya, identifikasi makna berdasar appositive atau non-restrictive adjective clause. Contoh di bawah ini ada frase the silver sampai dengan thermometers yang diapit koma merupakan appositive yang mana merupakan keterangan dari Mercury. Maka jika ada pertanyaan what is Mercury? Maka jawabannya adalah appositive tersebut. Yang ketiga, identifikasi makna berdasarkan example atau contoh. Semisal as, like, for example, for instance, such as, dan lain-lain. Contoh di bawahnya ada such as, diikuti beberapa item di belakangnya, merupakan keterangan dari noun sebelum such as. Yang keempat, identifikasi makna berdasarkan reference atau rujukan noun. Contoh di bawahnya, the solar-powered batteries in ERS-1 are expected to function for at least 2 years, during which time the satellite will be able to gather more information than any previous satellite. Jika ada pertanyaan what is ERS-1, maka rujukannya adalah satellite. Yang kelima, identifikasi makna berdasarkan bagian-bagian kata. Dalam hal ini adalah prefix. Masing-masing prefix bisa dilihat dalam contoh. Diawali kontra, berarti berlawanan. Mal, buruk. Miss, salah. Sub, di bawah. Dek, 10. Sampai dengan fin, selesai. Contoh di prefix kontra, di sampingnya. Kontras, masih bermakna berlawanan. Kemudian mal, contohnya malcontent. Maknanya konten yang buruk. Kemudian mistake, maknanya salah. Kemudian sub, contohnya subway, yang bermakna terowongan. Kemudian dec, contohnya dekade, yang bermakna 10 tahunan, dan lain-lain. Di bawah ini terdapat soal reading beserta soal dan jawabannya. Teman-teman bisa mengamati sesuai dengan penjelasan materi tadi. Berikutnya yang kedua, ide utama atau the main idea. Contoh pertanyaannya bisa dilihat pada contoh A sampai dengan F. Di bawah ini ada perbedaan antara topik dan ide utama. Ketahuilah bahwa topik merupakan kata atau frase yang bersifat umum yang menjadi bahasan utama dalam sebuah paragraf. Sedangkan ide utama atau main idea adalah klausa yang menjadi bahasan utama dalam sebuah paragraf yang secara umum terdapat pada kalimat pertama paragraf, bisa juga di tengah atau di akhir paragraf. Strategi menjawabnya, temukan informasi umum yang banyak diulas pada bacaan yang sedang dikerjakan. Nomor 3, memahami soal yang berisi hubungan antar paragraf. Contoh pertanyaannya, di antaranya, how is the information in the passage organized? Bagaimanakah informasi dalam bacaan itu terhubung? Atau bisa jadi di bawahnya, how is the information in the second paragraph related to the information in the first paragraph? Bagaimanakah informasi di dalam paragraf kedua berhubungan dengan informasi pada paragraf pertama? Strategi menjawab, temukan ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian tentukan hubungan antar kedua ide pokok tersebut, lalu pilih jawaban yang paling tepat. Nomor 4, memahami soal yang berisi location of information atau tempat kejadian perkara. Contoh pertanyaan, where is the passage? Strategi menjawab, analisa tempat kejadian lalu pilih jawaban. Kemudian nomor 5, memahami soal yang memuat restatement question atau pernyataan ulang. Contoh pertanyaannya, ada A sampai dengan E, dimulai dari according to the passage, atau it is stated in the passage, dan lain-lain. Strategi menjawab, temukan pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan, lalu pilih jawaban yang tepat. Nomor 6, memahami soal yang berisi pengecualian.
Contoh pertanyaannya dari A sampai dengan D dimulai which of the following is not stated dan seterusnya. Strategi menjawab, temukan pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan. Nomor 7, memahami soal bacaan yang berisi pronoun reference atau kata ganti yang tepat. Contoh pertanyaan, the pronoun I, it, we, they, them in line 5, semisal, refer to which of the following. Strategi menjawab, temukan pronoun yang tepat sesuai dengan rujukan pronoun tersebut. Yang ke-8, memahami soal yang berisi inference question atau penarikan kesimpulan. Terdapat dua jenis. Yang pertama, pertanyaan yang dinyatakan secara jelas, dan yang kedua, pertanyaan yang tidak dinyatakan secara jelas. Yang secara jelas contohnya, what is Chiang Mai? Where and what is Thailand? Dan lain-lain. Kemudian contoh pertanyaan yang tidak dinyatakan secara jelas. Is it implied in the passage that? Dan lain-lain. Strategi menjawab, pahami informasi-informasi yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit, lalu pilih jawaban yang tepat. Yang ke-9, pahami soal yang berisi transition question atau sambungan paragraf. Contoh pertanyaan, the paragraph preceding the passage is probably. Bisa juga yang B. Kemudian strategi menjawab, lihat kalimat pertama paragraf kedua, lalu lihat kalimat terakhir paragraf pertama. Lalu pilih satu di antara jawaban yang berhubungan paling dekat dengan kalimat-kalimat tersebut sebagai jawaban yang paling benar. Yang ke-10, memahami soal yang berisi tone, purpose, dan course, atau berkaitan dengan alur bacaan. Tone merupakan pertanyaan yang berisi emosi yang ditampilkan pengarang dalam tulisan tersebut. Macam-macamnya ada informational, natural, humorous, sarcastic, dan lain-lain. Bisa juga disimak penjelasannya di sampingnya. Contoh pertanyaan, what is the tone of passage? Kemudian purpose, pertanyaan tentang tujuan pengarang menulis bacaan ini. Contoh, what is the main purpose of the passage? Semisal, bila ide pokoknya adalah George Washington's early life influence his career, maka purpose pengarang adalah to demonstrate the influence of early experience on the later career, atau untuk menunjukkan pengaruh kehidupan sebelumnya dengan karir sesudahnya. Berikutnya C, course, pertanyaan yang berisi pelajaran yang disampaikan dari isi bacaan. Contoh, bila bacaannya tentang Presiden Clinton, berarti course-nya adalah American History. Contoh pertanyaan, what is the main course of the passage? Atau bisa jadi, the passage would probably be signed reading in the course on. Sekarang strategi menjawab purpose. Carilah pilihan jawaban yang memuat tujuan penulis sesuai dengan ide pokok paragraf. Kemudian strategi menjawab course, carilah pilihan jawaban yang memuat pelajaran sesuai dengan ide pokok paragraf. Sekarang materi yang terakhir, memahami isi bacaan dengan mengenali fungsi tanda baca. Beberapa tanda baca mungkin sudah umum kita ketahui, baik jenis dan fungsinya, sebagai contoh titik, koma, dan lain-lain. Namun ada kalanya tanda baca bisa membuat kita bingung dalam menerjemahkan sebuah bacaan. Langsung bisa kita simak tanda baca nomor 6, semicolon. Bisa kita simak penjelasannya. Yang pertama, menggantikan fungsi conjunction fanboys atau conjunction kalimat setara. Sudah kita bahas di materi structure. Contoh di sampingnya, Cabrillo berangkat pada bulan Juni 1542 dengan memimpin dua kapal, San Salvador dan Victoria. Ia mencapai Teluk San Diego pada tanggal 12 September 1542 dan mengklaim medannya untuk Spanyol. Setelah Victoria ada tanda petik semicolon, yang mana artinya adalah dan. Fungsi yang kedua, di antara main clause yang dihubungkan oleh transition, contohnya those, therefore, dan lain-lain. Contoh, he doesn't earn much money, thus
He quiet going to university. Semikolon pada contoh kalimat tersebut tidak bermakna, hanya berfungsi sebagai penghubung kedua main clause tersebut, yang mana juga diikuti oleh transition. Yang ketujuh, fungsi hyphen atau tanda strip kecil, yang mana menghubungkan adjektif yang bersusun. Contoh di samping, middle class American atau orang Amerika kelas menengah. Berikutnya fungsi yang ke-8, dash atau tanda strip agak panjang. Fungsinya diletakkan setelah noun yang diikuti penjelasan setelahnya. Bisa juga menggantikan koma, tanda kurung, atau titik dua. Contoh bisa disimak di samping. Kemudian bisa disimak di bawah ini terdapat contoh reading exercise. Silakan teman-teman kerjakan sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Selamat mencoba, semoga semua penjelasannya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.